الله فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, perkara yang membatalkan wudu yang disebutkan oleh Abu Syuja rahimahullah ta'ala, yaitu ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, baik yang biasa keluar ataupun yang tidak biasa. Yang biasa keluar itu adalah baul. Baul itu air kencing atau ghaid atau kotoran. Atau yang tidak biasa seperti misalnya batu yang keluar dari kubul, itu juga membatalkan wudu. Atau batu yang keluar dari dubur, itu juga membatalkan wudu. Nah, kalau di Fathul Qorib itu baik itu yang keluarnya muqtadan yang biasa atau nadiron yang tidak biasa, atau sesuatu yang keluar itu dalam bentuk yang najis seperti air kencing dan juga kotoran, atau yang keluar itu adalah sesuatu yang suci seperti cacing. Ya, cacing itu kan suci. Nah, jadi baik yang keluar itu bentuknya najis ataupun yang suci, kalau keluar dari salah satu dari dua jalan, yaitu kubul atau dubur, maka ini membatalkan wudu. Nah, kecuali air mani. Air mani itu suci. Air mani itu suci. Jadi ketika seseorang itu keluar air mani, itu wudunya tidak batal, tapi wajib mandi. Karena mani itu adalah yang mewajibkan mandi, bukan yang membatalkan wudu. Nah, ini para ulama menerangkan demikian. Dan juga di dalam kitab Fathul Qorib itu keterangannya demikian. Jadi air mani itu suci meskipun keluar dari jalur kubul, dan ini tidaklah membatalkan wudu, tetapi mewajibkan mandi.
Ya, makanya ketika keluar air mani meskipun wudunya tidak batal, tapi dia sholat tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena harus mandi. Nah, kemudian bagi yang muskil, muskil itu adalah orang yang dilahirkan mempunyai dua alat kelamin, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Ini ada, tapi jarang sekali. Ya, jarang sekali ditemukan yang namanya muskil. Nah, jadi para ulama itu menjelaskan bagi yang punya dua alat kelamin, maka ketika alat kelamin yang laki-laki berfungsi, ketika alat kelamin perempuan itu berfungsi, maka ketika dua-duanya itu keluar dari keduanya itu kotoran, berarti tetap membatalkan wudu. Ini kalau ada, ya. Karena apa? Ya karena jarang sekali. Nah, jarang sekali ada. Nah, ini poin yang pertama, ma kharaja min nasabilaini. Apa yang keluar dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur. Nah, sekarang wasani yang kedua. Ketemu enggak? Ada ya, ketemu. Wasani dan pembatal yang kedua. An-naum, tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur dalam posisi yang bukan posisi mutamakkin. Ini artinya demikian. An-naumu yaitu tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, dalam posisi yang bukan mutamakkin. Bagaimana posisi mutamakkin? Posisi mutamakkin itu diterangkan oleh ulama, yaitu ketika ya seseorang itu duduk. Ya duduk itu yang mutamakkin. Duduk kemudian pantatnya itu nempel apa? Nempel lantai atau nempel kursi. Nah, kemudian kepalanya itu tegak. Itu mutamakkin. Jadi duduknya saya ini duduk mutamakkin. Kenapa? Karena saya dalam keadaan duduk, kemudian kepala saya tidak bersandar. Nah, kemudian ini kedua pantat saya itu nempel di kursi. Yang mana ketika duduk yang semacam ini, ya, itu menjadikan lubang dubur itu, ya, lubang dubur itu tertutup. Jadi yang membatalkan wudu itu mana? Ketika posisi tidur itu bukan mutamakkin. Nah, posisi duduk yang mutamakkin itu ya demikian mutamakkin. Tapi kalau tidurnya itu yang tidak mutamakkin, misalnya tidurnya sambil bersandar kayak gini, ya, atau tidurnya posisinya itu miring sebelah kanan misalnya, atau tidurnya itu dalam keadaan terlentang, itu namanya tidur bukan dalam kondisi yang mutamakkin. Nah, maka di sini pembatal wudu yang kedua yaitu an-naum, tidur ala ghairi hayatil mutamakkin, dalam posisi yang bukan mutamakkin. Nah, jadi ketika duduknya mutamakkin, tidurnya seperti ini mutamakkin. Nah, ini tidak membatalkan wudu. Dan juga duduknya antum semuanya itu. Duduknya antum itu duduk yang mutamakkin.
tidak membatalkan wudhu. Misalnya maaf, kalau antum itu duduk demikian mendengarkan khutbah sambil tidur. Nah, kemudian apa? Bangun ternyata sudah selesai khutbahnya. Itu batal tidak batal. Karena duduknya antum itu apa? Mutamakin. Nah, maka para sahabat diriwayatkan dari mereka itu ketika menunggu sholat isya, menunggu Nabi Muhammad SAW, menunggunya lama sampai ada sebagian mereka itu yang duduk dalam keadaan apa? Kepalanya itu seperti kepala burung kayak gitu. Nah, maka ketika beliau Nabi Muhammad SAW datang, maka mereka itu langsung bangun, tidak wudhu lagi. Nah, maka di sini ketika tidurnya itu dalam posisi yang mutamakin, maka ini tidak membatalkan. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, wika usahi al-aina, faman nama falyatawaddo. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ali. Nabi mengatakan wika usah, wadahnya lupa, tempatnya lupa. Lupa ini artinya itu orang itu tidak tersadarkan. Al-ainani itu adalah mata, kedua mata. Faman nama falyatawaddo, maka barang siapa yang tidur maka hendaklah dia itu berwudu. Artinya kalau ada orang tertidur yang tidurnya itu bukan posisi yang mutamakin, maka kemungkinan lubang dubur itu terbuka itu ada, ya enggak? Nah, tapi kalau duduknya seperti ini tidurnya, maka maaf, lubang dubur itu apa kemungkinan terbuka itu tidak ada. Makanya mohon maaf kalau misalnya jenengan duduk seperti itu, ya itu untuk keluar angin susah enggak? Susah kan? Nah itulah. Jadi ketika dalam keadaan tidur kan orang tidak tahu, tidak sadar apakah keluar atau tidak. Maka ketika orang itu tertidur tidak tahu keluar angin atau tidak, kemudian posisinya itu adalah posisi yang membukakan lubang dubur, maka inilah yang membatalkan wudu. Nah, itu maksudnya. Kalau duduknya seperti ini, kan lubang dubur tertutup. Jadi ketika antum tidur pun itu sudah bisa dipastikan susah keluarnya. Nah, itu. Makanya kata Nabi wika usahi al-aina. Jadi tempatnya lalai, tempatnya sadar atau tidak sadar itu di mata. Nah kalau orang tertidur tidak tahu keluar atau tidak, maka ketika tidurnya itu dalam posisi miring, lubang duburnya kelihatan apa terbuka, maka kemungkinan besar angin itu bisa keluar. Tapi kalau duduknya semacam ini, ya kemungkinan besar angin itu tidak bisa keluar, kecuali kalau miring kayak gini. Nah, itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sabda Nabi yang lainnya yang diriwayatkan oleh Darimi dan Daruqutni dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi mengatakan innamal ainani wika usah, fa idza namatil ainu istatnaqal wika. Jadi dua mata itu ya tempatnya lalai, tidak sadar. Maka barang siapa yang tertidur, maka terbukalah buka itu ya tempat apa keluarnya angin. Nah,
Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun minal ardi bimaq'adihi. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di sebagian tulisan matan ziyadatun ada tambahan minal ardi bimaq'adihi, mutamakin yang nempel ke tanah tempat duduknya. Jadi ini keterangan mutamakin. Mutamakin itu minal ardi bimaq'adihi, artinya tempat duduknya itu nempel di tanah. Ya, seperti itu antum nempel enggak di tanah itu. Nah, itu namanya mutamakin. Jadi mutamakin itu tempat duduknya. Maksud tempat duduknya itu apa? Maaf, dua pantat itu. Ya, minal ardi nempel ke bumi. Wal ardu laysat biqaidin, meskipun tanah itu bukan patokan. Ya, baik itu tanah, baik itu keramik, baik itu kursi, ya, yang penting ketika tempat duduknya itu nempel, nah maka itu dinamakan mutamakin. Kalau tidak mutamakin berarti wudhunya itu batal. Wa kharaja bil mutamakin, wa kharaja dan dikecualikan bil mutamakin dengan lafaz mutamakin, malau nama qaidan ghairu mutamakin, malau nama qaidan ghairu mutamakin, yaitu ketika seseorang itu tertidur qaidan dalam keadaan duduk, ghairu mutamakin bukan dalam keadaan mutamakin. Duduk dalam keadaan yang tidak mutamakin itu bagaimana? Ya tadi miring. Ya, duduknya miring demikian enggak mutamakin karena masih ada apa? Kemungkinan ya keluar angin. Atau miring ke kanan, ke kiri, itu enggak mutamakin. Yang mutamakin seperti ini. Ya. Au nama qaiman, atau orang tertidur dalam keadaan berdiri. Ada enggak orang tidur dalam keadaan berdiri? Ada, yaitu ketika naik kereta atau naik bis. Ya enggak? Naik kereta atau naik bis itu kalau memang lama kan ngantuk, berdiri, tidur itu. Nah, itu enggak mutamakin. Au ala qafahu walau mutamakinan, ataupun duduk mutamakin seperti ini, tapi apa? Kepalanya itu bersandar. Nah, seperti ini. Nah, jadi dikecualikan dengan lafaz mutamakin, atau yang bukan duduk mutamakin itu adalah apa? Yaitu ketika orang duduk dalam keadaan tidak mutamakin, atau tidur dalam keadaan berdiri, atau duduk yang mutamakin tetapi kepalanya itu bersandar. Jadi dengan kalau duduk kayak gini itu mutamakin, tapi kalau sudah disandarkan itu sudah tidak mutamakin. Itu yang membatalkan wudhu. Paham tak poin yang kedua ini? Pahamnya? Ya kita lanjutkan. Wasalis, dan yang ketiga, zawalul akli, hilangnya akal. Ay al-ghalabatu alaihi, maksudnya tertutupnya akal. Al-ghalabatu alaihi, tertutupnya akal. Bisukrin, entah itu karena mabuk, au maradin, atau karena sakit. Jadi pembatal wudhu yang ketiga adalah hilangnya akal. Artinya tidak sadar.
akalnya hilang, entah itu dengan sukrin mabuk, au maradin ataupun sakit, au jununin atau gila, au ilmain atau pingsan, au ghairi dzalika ataupun yang lainnya. Jadi pembatal yang ketiga itu hilangnya akal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kias. Kias hilangnya akal kepada apa? Tidur. Tidur itu akalnya hilang atau masih ada? Ya kalau memang sudah tidur, sudah ya tidak paham apa-apa. Makanya orang yang hilang akal, entah itu pingsan, entah itu mabuk, entah itu dalam keadaan sakit, maka ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena dalam keadaan hilang akal, dia itu tidak tahu apakah keluar dari duburnya itu angin atau tidak. Maka min ghadabatidun, ya, maka dimungkinkan besar ketika hilangnya akal itu keluar angin, sehingga hilangnya akal ini menjadikan sebab yang membatalkan wudu. Bisa dipahami ini? Nah, jadi ini yang ketiga. Nah, kemudian warabi'u yang keempat, pembatal wudu yang keempat yang disampaikan oleh Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata, menyentuh ar-rajuli seorang laki-laki, al-mar'ata seorang perempuan, al-ajnabiyyata yang ajnabi. Ajnabi. Jadi seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan, atau bersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Ini pembatal yang keempat. Ghairul mahrami, perempuan yang bukan mahram. Walau mayyitatan, meskipun perempuan itu sudah jadi mayit. Jadi kalau misalnya ada seorang yang berwudu, seorang yang berwudu itu menyentuh mayit perempuan, ya, maka wudunya itu adalah apa? Batal. Sudah mati. Nah, jadi ini patokannya apa? Bersentuhannya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang ajnabiyah, ghairul mahram yang bukan mahram. Nah, jadi bersentuhannya kulit, ya, laki-laki dengan kulit perempuan, perempuannya itu yang bukan apa? Mahram. Wal muradu birrajuli wal mar'ati, dan yang dimaksud dengan laki-laki wal mar'ati dan perempuan, zakarun wa unsa, yaitu jenis laki-laki
wa unsa dan jenis perempuan, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan, balagha hadda syahwati, yang telah sampai pada batas syahwat, atau laki-laki perempuan itu sudah menarik syahwat urfan secara umum. Maksudnya demikian, kalau ada perempuan yang sudah secara umum itu bisa membangkitkan syahwat, maka itulah ketika bersentuhan maka batal wudunya. Tapi kalau memang ada perempuan yang belum sampai pada tertariknya syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya misalnya anak kecil, ya anak kecil perempuan misalnya, itu kan belum sampai hadus syahwat, ya belum sampai menarik syahwat secara normal, secara umum. Nah demikian. Nah begitu juga laki-laki. Nah jadi ini di dalam keterangannya demikian. Wal muradu bil mahrami, dan yang disebut dengan mahram, man haruma nikahuha, yang haram untuk dinikahinya. Man haruma nikahuha, yang haram untuk dinikahinya. Li ajli nasabin, karena sebab nasab. Mahram dari nasab itu siapa saja? Ibu, nenek, bibi, terus siapa lagi? Atau harus tahu mahramnya? Itu namanya bibi. Bibi itu ya entah itu bude atau bule, itu namanya bibi. Kemudian anak perempuan, kemudian ibu mertua, kemudian menantu perempuan, itu namanya mahram. Ini karena yang sebab nasabnya tadi, ibu, nenek, itu sebab nasabnya, ibu, nenek, kemudian anak perempuan, kemudian bibi. Auradoin, atau sebab sepersusuan. Ya misalnya, ya saya itu dulu itu nyusu di seorang perempuan. Nah jadi seorang perempuan yang menyusui saya itu jadi mahram saya. Anak perempuannya juga jadi mahram saya. Itu namanya mahram karena sebab sepersusuan. Au musaharah, ataupun mahram karena pernikahan. Seperti tadi ibu mertua. Jadi yang demikian itu adalah mahram. Ya. Tapi yang bukan mahram kalau bersentuhan itu batal wudunya. Tapi kalau mahram tidak. Bisa dipahami ini ya. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat di antara ahli fikih. Ya. Apakah bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu atau tidak? Maka ada yang mengatakan tidak, ya, tidak membatalkan. Ada yang mengatakan tidak membatalkan selama tidak dengan syahwat. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah kitab
Fathul Qorib itu dikatakan itu tetap membatalkan selama wanita itu adalah wanita yang ajnabi, yang bukan mahram. Baik yaitu dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Sekedar bersentuhan dengan kulit seorang wanita yang bukan mahram, maka membatalkan apa? Nah, maka di sini Nabi Muhammad SAW yang menjadi titik perbedaan ketika Nabi Muhammad SAW mencium Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau langsung melaksanakan sholat, tidak wudu lagi. Nah, maka ini yang menjadi perbedaan pendapat. Ala kulli hal, di dalam mazhab Syafi'i, kalau perempuannya itu adalah perempuan yang ajnabi dan bukan mahram, maka ini membatalkan wudu. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perkara tayamum dan perkara wudu. Nah, maka Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian wahai laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Maka lafadz la masa itu ditafsiri dengan lafadz la misa, karena ada sebagian qiraah yang menggunakan au lamis tumun nisa. Jadi lafadznya la misayal masu. La masa artinya la misayal masu, yang artinya menyentuh. Ada juga yang menafsirkan ini ketika la mastumun nisa adalah berhubungan badan. Nah, tapi di dalam mazhab Syafi'i dipahami sekedar menyentuh, maka itu adalah apa? Membatalkan wudu. Selama wanitanya itu adalah wanita yang bukan mahram. Wa qauluhu min ghairi ha'ilin, dan ucapan Abu Suja min ghairi ha'ilin, tanpa adanya penghalang. Tanpa adanya penghalang, jadi nempel langsung antara kulit dengan kulit. Wanitanya yang bukan mahram, kemudian nempelnya adalah tanpa apa? Tanpa penghalang, nempelnya langsung. Nah, tapi ini jangan dijadikan dalil bolehnya bersalaman. Yang penting ada namanya apa? Ada penghalang. Ya, misalnya, Ustaz, kan saya sudah wudu, Ustaz. Yang penting saya sudah wudu, kemudian kalau mau salaman dengan wanita yang bukan mahram, yang penting saya ada ada penghalangnya, pakai kaos tangan misalnya. Udah boleh. Ini perkara lain. Betul wudunya itu tidak batal. Kalau misalnya ada nih seorang laki-laki sudah wudu, kemudian dia bersalaman dengan lawan jenis, ya, dengan menggunakan kaos tangan, batal apa enggak? Tidak batal, karena tidak terjadi sentuhan kulit antara kulit, karena ada penghalang. Tapi dosa enggak? Ya dosa. Loh, kenapa dosa? Ya tadi masalahnya bukan membatal wudu, enggak, karena niatnya itulah yang salah itu. Ya. Jadi ini maaf ya. Jadi kalau memang misalnya ada orang sudah berwudu, kemudian mau salaman dengan lawan jenis, oh Ustaz, kan yang penting tidak membatalkan wudu. Ya betul, tidak membatalkan wudu, karena ada penghalang. Tapi itulah nggak boleh bersalaman dengan yang bukan mahram.
Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh salaman yang bukan dengan salaman dengan wanita yang bukan mahram, meskipun ada penghalang. Ya, makanya ini kadang-kadang salah dipahami. Ya, yang penting kan tidak nempel. Nah itu tidak boleh. Yahruju malau kana hunaka ha'ilan min ghairi ha'ilin, tanpa adanya penghalang. Yahruju dikecualikan malau kana hunaka ha'ilun, dikecualikan ketika ada penghalang. Fala naqtu hina idzin, maka tidak batal wudunya. Jadi kalau ada penghalang, wudunya itu tidak batal. Tapi kalau tidak adanya penghalang, maka wudunya batal. Nah, makanya kalau bersentuhannya, maaf ya, pakaian dengan pakaian bersentuhan, itu batal wudunya, tidak batal wudunya. Nah jadi kalau misalnya ada orang itu tawaf ya, kemudian tawaf itu kan di situ ada laki-laki perempuan. Yang laki-laki itu kan pakai baju ihram, hanya 2 lembar kain. Maka di sini apa? Kan kulitnya kan kelihatan. Maka ketika nempel, tapi nempelnya di bajunya wanita, itu tidak batal. Kenapa ya? Karena tidak terjadi sentuhan kulit dengan kulit. Nah, harus dipahami nih ya. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang bukan mahram, jadi yang batal dua-duanya, baik yang disentuh ataupun yang menyentuh. Atau sebaliknya, misalnya ada seorang perempuan itu ya sudah wudu menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah maka yang menyentuh dan yang disentuh itu juga batal. Nah ini perkara ya yang membatalkan wudu yang nomor 4. Nah, jadi intinya pembatal wudu yang keempat adalah bersentuhannya kulit seorang laki-laki dengan kulit seorang perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang. Nah ini yang keempat. Nah kemudian yang kelima, wal khamisu. Nah, yang punya kitab itu dilihat sambil belajar. Wal khamisu, dan yang kelima, wa huwa akhirun nawaqiti, dan yang kelima itu adalah pembatal yang terakhir. Masu farjil adami bi batinil kafi, yaitu masu, memegang, ya memegang farjil adami, farjinya manusia. Farjinya itu ya alat kelamin, ya alat kelaminnya manusia. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi ini telapak tangan bagian dalam itu mana? Ini yang berwarna putih ini. Ini namanya apa? Telapak tangan bagian dalam. Ya.
Jadi demikian yang dinamakan batinul kafi itu ya ini. Ya, yang ini namanya batinul kafi. Kalau menyentuh kemaluan ya atau memegang ya, maka kalau dengan telapak tangan seperti ini maka ini batal. Ya nanti ada keterangan. Ya jadi gini. Karena kalau yang namanya massa itu namanya mengusap. Massa itu namanya memegang. Yang namanya memegang itu dengan ini atau ini? Dengan ini. Nah, gitu namanya. Nah, itu namanya masuk. Nah, maka di sini yang kelima, masu farjil adami bibatinil kaf, yaitu menyentuh kemaluan manusia bibatinil kafi dengan telapak tangan bagian dalam min nafsihi wa khairihi, baik punyanya sendiri. Ya min nafsi itu artinya kemaluannya sendiri. Wa khairihi, dan kemaluan orang lain. Nah, baik kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain. Nah, dalilnya apa? Ini sebagai pendalilan. Meskipun saya katakan di sini ada perbedaan pendapat dari ahli fikih di dalam masalah menyentuh atau memegang kemaluan. Ya, memegang kemaluan. Artinya memegang ini secara langsung, ya, tanpa adanya apa? Penghalang. Tanpa adanya penghalang, nyentuh langsung. Nah, ada sebagian pendapat ulama mengatakan tidak membatalkan secara mutlak. Karena itu sama. Kemaluan itu ya bagian dari tubuh. Sama hukumnya dengan memegang hidung, sama hukumnya memegang apa? Telinga. Apa yang membedakan? Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya memegang kemaluan itu batal. Kalau apa? Didasari dengan syahwat. Kalau memegangnya ada syahwatnya tanpa adanya penghalang, nah maka ini itu membatal kalau tidak ada, kalau didasari dengan syahwat itu membatalkan wudu. Kalau tidak didasari dengan syahwat maka tidak batal. Nah, tetapi di dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib itu membatalkan secara mutlak. Baik menyentuhnya itu dengan syahwat atau menyentuhnya itu dengan tidak ada syahwat. Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i ketika menyentuh ataupun memegang kemaluan itu membatalkan secara mutlak, baik kemaluannya sendiri ataupun kemaluannya orang lain, didasari dengan syahwat atau tidak didasari dengan syahwat, semuanya membatalkan wudu. Loh, dalilnya apa? Disebutkan di dalam riwayat Ashabus Sunan, baik Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan.
atau Bisrah binti Safwan. Jadi Busrah atau Bisrah binti Safwan. Ini meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddoa. Kata Nabi, barang siapa yang memegang kemaluannya, memegang zakarnya, maka janganlah dia sholat sampai dia itu berwudu. Di sini secara mutlak, baik itu dengan syahwat, baik itu tidak dengan syahwat. Ini secara mutlak. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawaddau man masal zakar, dan hendaklah berwudu orang yang memegang kemaluannya. Nah, demikian. Jadi ini yang membatalkan. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man massa farjahu fal yatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia itu berwudu. Nah, wajhul istidlalnya itu bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kalau ada seseorang yang sudah wudu kemudian memegang kemaluannya, maka Nabi memerintahkan untuk wudu. Maka ini mengandung maksud bahwasanya memegang kemaluan itu membatalkan wudu, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari di dalam Fathul Qorib. Nah, berikutnya, wa kadza qauluhu masuhal qati duburihi. Dan memegang halqati duburihi. Halqat duburihi itu artinya lubang dubur. Halqati duburihi itu artinya lubang dubur. Ai al-adami, yaitu lubang duburnya manusia. Yang wudu itu membatalkan wudu. Alal qaulil jadid, menurut qaul jadid. Wa alal qadimi, dan menurut qaul qadim, la yanqudu masul halqati, tidaklah membatalkan wudu memegang atau menyentuh lubang dubur. Nah, berikutnya yang sama dihukumi membatalkan wudu ketika seseorang itu memegang lubang dubur. Ini menurut qaul jadid dari Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu punya dua qaul, yaitu qaulul jadid dan qaulul qadim. Qaulul qadim itu fatwa beliau ketika beliau itu tinggal di Irak. Dan qaulul jadid itu adalah fatwa-fatwa beliau ketika beliau itu di Mesir. Maka di dalam kitab Fathul Qorib ini itu mengambil qaul jadid. Ya, qaul jadid itu setelah qaul qadim. Nah, jadi ini yang membatalkan wudu juga. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kan lubang dubur ini yaitu yang membatalkan wudu.
Tapi kalau maaf ya menyentuh pantat, ya, pantat ini, nah maka ini batal tidak wudhunya. Ya ini tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu ketika memegang apa lubang, ya lubang dubur. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kias. Dikiaskan dengan apa? Kubul. Ya dikiaskan dengan kemaluan. Nah itu. Wal muradu biha. Dan yang dimaksud dengan lubang dubur multaqal manfati, yaitu multaqo, tempat bertemunya al manfati, lubang kotoran. Jadi ada lubang di mana lubang itu ya bertemunya apa? Kotoran manusia. Wa bi batinil kafi ar-rahatu. Dan yang dimaksud dengan batinul kaf, yang dimaksud dengan telapak tangan bagian dalam adalah ar-rahatu ini. Roha. Ini rohatu. Ma'a butunil asabi'i, beserta bagian dalam jari jemari. Ini juga. Maka kalau misalnya nyentuhnya misalnya 2 jari kayak gini atau memegangnya 2 jari, maka ini juga membatalkan wudhu. Nah sekarang wa kharaja bi batinil kaffi dhahiruhu, dan dikecualikan dari atau dikecualikan dengan telapak tangan bagian dalam, dhahiruhu yaitu bagian luar telapak tangan. Artinya bagian ini ya, ini ketika memegangnya kayak gini itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang namanya memegangnya kayak gini. Nah, kalau ini enggak. Ya. Jadi kalau misalnya kalau maaf ini, kalau garuk-garuknya pakai ini misalnya gini. Ya enggak ada batal kena ini, udah paham ya? Nah. Wa harfihi wa harfuhu, dan bagian pinggir. Ini bagian pinggir nih. Bagian pinggir. Ini bagian pinggir. Ya. Kalau ini enggak. Ya, dapatan. Wa ru'usil asabi'i. Dan ini ru'us. Ru'us mana ini? Ujung nih, ujung. Ya, ujung ini kalau kayak gini itu enggak. Ya. Bagian ini loh. Ya, kalau yang di sininya batal. Kalau yang ujung kayak gini enggak. Ujung-ujung jari ini kalau kayak gini ya itu tidak batal. Masya Allah, ini rinci sekali ini. Wa ma bainahuma, dan antara jari jemari. Ini paham ini? Inilah. Ya. Kalau kayak gini yang enggak batal lagi gini. Rinci sekali. Fala naqtu bidzalika, maka tidak batal dengan itu semuanya. Ba'da tahamulil yasir, setelah menekan sedikit. Setelah kayak gini maksudnya menekan sedikit kayak gini. Yang namanya memegang kan kayak gini, ditekan. Nah, atau kayak gini. Nah, itu yang apa namanya tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu mana? Ya ini batinul kaf. Nah, jadi kesimpulannya yang kelima adalah memegang kemaluan. Dengan apa? Dengan telapak tangan bagian dalam. Dan juga apa? Memegang halaqatul dubur, lubang dubur. Ya, lubang dubur.
Ya, bisa dipahami ini. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan pada pasal yang selanjutnya, monggo barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang tanyakan, monggo. Enggak batal juga. Iya. Iya. Duduknya, kalau duduknya masih kayak jenengan, itu tidak batal. Iya. 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 Itu enggak, kecuali kalau sudah kayak gitu. Iya. Kalau apa namanya, tidurnya sudah senderan itu. Kalau duduknya masih kayak jenengan, meskipun kayak gini, itu tidak membatalkan. Cuman hanya dianjurkan wudhu saja untuk menghilangkan kantuk. Enggak. Iya. Oke. Tulisannya sama. Muhrim dengan mahram itu sama. Cuman artinya berbeda. Kalau mahram itu yang haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang berihram. Ya. Cuman karena ini sudah menjadi kebiasaan, ya, yang sering diucapkan oleh kebanyakan orang, yang namanya muhrimnya disebut dengan mahram. Tapi secara bahasa Arab yang betul mana ya mahram. Kayak gitu. Jadi pahami ya. Jadi pengucapannya mahram. Ya, pengucapan yang betul dan tulisan yang betul itu adalah mahram. Cuman kadang sudah kebiasaan. Ya, kalau misalnya menyebut mahram, menyebutnya apa? Muhrim. Itu. Tapi aslinya itu apa ya mahram. Yang haram dinikahi itu mahram. Tapi orang yang berihram, memakai baju ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh, namanya muhrim. Nah, seperti itu. Itu hanya istilah yang sering diucapkan. Apa namanya, yang lebih di familiar itu adalah muhrim ya. Padahal yang benar itu mahram. Oke, itu. Ya, silahkan yang lainnya. Yang mana? Iya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kepada Aisyah, nanti kalau saya meninggal, nanti kamu yang memandikan. Begitu juga sahabat Ali. Kalau toh memang dengan kematian itu menjadikan wanita itu sudah tidak mahram, niscaya Nabi itu tidak berwasiat demikian. Nah, saya dipahami ya. Itu. Karena ini istilahnya adalah cerai cerai mati. Kan kayak gitu. Cerai mati itu maksudnya ketika sudah meninggal, sudah enggak, nafkahnya sudah enggak ada. Karena sudah mati. Kan kayak gitu.
Nah, jadi ketika seorang istri meninggal atau seorang suami meninggal, maka boleh istri itu memandikan suami, suami memandikan istri. Maka ini tidak terputus. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما